Map Nextera. Dudes dengan menggunakan Paraval, sementara dia di depannya itu tahu playernya itu musuhnya itu menggunakan double vector yang tentunya di early seperti ini akan begitu berbahaya kalau Dudes mau paksain. Untungnya masih ada cara lain yang dia bisa Oh wow, Keroro masuk ke arah dalam, dua player depan dipakai tumbang Pitar masih mampu untuk membungkam daripada tim A1 itu sendiri. 4 poin eliminasi di tangan, kehilangan satu player. Tidak berdampak banyak untuk tim Falcons karena pembalasan yang diberikan ternyata cukup menguntungkan untuk mereka. Ya itu dia tim Falcons dengan kekuatan di early-nya juga mereka berhasil mendapatkan satu tim yang tentunya dengan tidak ada tim A1 di jalur yang akan mereka lewati seenggaknya mengurangi nantinya di menit-menit mid game, di late game itu mengurangi resiko untuk bertemu dengan banyak tim. Satu persatu tim mungkin yang berada di sekitar mereka sudah eliminate. Ini balik lagi kita ke posisinya RRQ ya. Kalau terlalu lama ini tidak akan menguntungkan bagi dua tim loh. Ini menggunakan map yang sangat kecil, beresiko sekali untuk terdengar dari jauh apabila terjadi tembak menembak. Oke, tapi sudah dibuka. Dengan adanya satu player yang tumbang, Rebels dari seorang Abai kali ini. Follow up cepat akan dilakukan Limit X7. Akan coba untuk mencari jalan keluar namun makin sulit. Skylar nice banget. Limit X7 harus tertunduk di hadapan RRQ Kazu. Hanya mendapatkan 3 poin eliminasi karena satunya udah berhasil disengage dari salah satu player attack all around. Tapi menurut gue yang penting RRQ udah dapetin nih untuk momen early-nya Bung Surya. Ya momen early juga tim yang berada di dekat mereka keganggu, entah dia akan reset di mana tim attack all rounds, tapi setidaknya RRQ cukup leluasa untuk di menit-menit awal ini mengumpulkan resource atau mereka menentukan zonanya akan dibaca ke arah mana. Nah. Bahkan kalau kita melihat dari attack all around yang tadi sempat kita bahas harus melakukan reset, mereka pada akhirnya pun bertemu dengan Pain Gaming. Mereka nggak punya tempat singgah sama sekali, kita bisa lihat hanya ada di ujung map dan ini akan menjadi tamat harusnya untuk attack all around. Satu playernya, masih ada lagi ternyata. Itu tadi hanya player yang baru reset aja. Tapi at least ini akan menghambat pergerakan daripada attack all around selanjutnya. Ini satu player yang tersisa harusnya daripada AAA, Bu Surya. Ya, masih ada Kogar juga tadi. Kogar nge-revive Punggat yang baru aja tereliminasi. Namun Limit yang baru aja di-revive kembali tadi harus berhadapan dengan Pain Gaming. Sendirian saja akan sulit sekali. Dan bener aja di situ seorang Gus berhasil mendapatkan kepala menggunakan 18 shotgun duanya tadi. Wah, there's no way to run memang buat seorang Limit X7 dan juga kalau menurut gua ini akan menjadi map yang sulit buat AAA karena mereka harus menghadapi dua tim di menit-menit awal. Dan tadi Bung Surya udah mention ini Nextera ini kecil guys. Dimana kita cuma punya 6 zona di Nextera gitu kan. Dan itu akan semakin menyulitkan lagi perhitungan untuk AAA melakukan riset kembali yang mana orang lain udah one step ahead dibandingkan mereka gitu. Jadi mungkin AAA bisa gak survive ke sampai late game? Bisa, tapi ya mainnya pasif aja. Iya, dan opsi biasanya ya yang diambil oleh tim-tim seperti itu adalah memanfaatkan zona berjalan. Mereka pengen banget ini sudah di zona ketiga aja. Kenapa? Mereka akan main di luar zona biasanya. Mereka akan coba untuk ngumpulin koin lagi di luar-luar circle yang belum mereka ambilin. Nah baru dari situ mereka pelan-pelan bisa nge-revive kembali teman-teman yang tereliminasi. Baru mereka coba untuk ngumpulin resource selanjutnya untuk berharap bisa survive kembali sampai late game-nya. Iya, nungguin orang hektik dulu nih baru mereka curi-curi kesempatan ya. Mungkin menurut gue itu opsi paling terbaiknya yang bisa didapati sama AAA. Gimana caranya mereka bertahan dulu di luar zona, terus orang lain udah numpuk di dalam circle gitu dan baru mereka datang untuk menjadi orang yang membuat rusuh nantinya. Tapi kita akan melihat POV daripada Twisted Mind dan juga WAZ di mana kita lihat mini launchpad akan coba digunakan dan juga FGL yang mengganggu ke arah atas, tapi Twisted Mind akan coba regroup terlebih dahulu. Explore belum ke notice nampak. Oke, udah disadari harusnya sama seorang Smink. Tadi ada beberapa ammo yang dikirimkan juga, tapi ada satu player yang menggunakan launchpad kali ini. Dari seorang Krilin akan coba untuk ditekan terlebih dahulu. Alan yang baru dihidupkan akan mendapatkan beban yang cukup berat nampaknya Bung Surya. Ya harus melakukan reset lagi di mana posisinya juga baru di revive dan tentunya di bagian intelek tadi entah akan ada rotasi tim lain atau tidak, tapi Alan di sana harus bisa survive
Dan kalau mengandalkan seorang Krillin akan sulit dah, benar saja dikomit ternyata oleh tim Twisted Mind yang mana mereka tadi sudah tahu dan benar-benar melihat gitu dari launchpad itu. Cuma Krillinnya tadi sayang banget gitu. Aku lihat dia punya granat. Dia tahu di bagian atas itu ada player tapi nggak ada serangan ke atas. Kalau memang dia berani tadi coba untuk lemparin beberapa granat ke bagian atas, seenggaknya mengusir player itu nggak ada di atas baru diperangin ke bawah gitu. Tadi dia pakai FGL doang ya. Ya, Jadi FGL doang. menurut aku kalau misalnya tadi dia pakai granat mungkin akan works. Walaupun sebenarnya nggak akan mengubah keadaan karena dia udah 2 player hilang ya. Tapi setidaknya dia bisa mengurangi tekanan daripada musuhnya itu sendiri. Dan pada akhirnya dengan adanya yang terjadi seperti tadi, akhirnya Krillinnya cuma bisa untuk buying time aja nungguin Alan. Tapi Alannya juga kali ini ketemunya sama Timnas Bumi guys. Jadi pada akhirnya WAG mungkin tidak bermain di game kali ini karena harus pulang ke arah lobby menjadi tim kedua yang hilang kali ini. Sayang sekali, sudah cukup bagus untuk di beberapa game sebelumnya, tapi harus tumbang dan akhirnya kesulitan juga dia berhadapan dengan tim Twisted Mind dan bahkan seorang Alan yang tadi sebenarnya sudah ada di Intellect Center keluar dari tempat itu. Mungkin mau mencari booster tambahnya di tempat lain aja. Dipikirnya mungkin juga tim di seputaran musim sudah keluar gak ada lagi, tapi ternyata masih ada juga dan itu memang duelnya belum kemana-mana. Waduh, malah ketemunya Buriram ya. Tapi kita lihat ada fight yang terjadi lagi. Keroro harus menahan 3 player. Peter somehow akan coba untuk mencari jalan keluar. Apakah akan dikomit bermain di luar zona saja sementara ini akan sangat menyulitkan karena benar-benar sendirian saja dengan 200 koin tersisa. Apa yang akan dilakukan oleh seorang Peter, namun di arah yang berbeda kita akan melihat lagi fight yang terjadi antara RRQ Kazu dan juga tim Hua. Dimana kita lihat RRQ sudah kali 5 poin eliminasi, mendapatkan spot yang cukup nyaman nampaknya dengan adanya posisi di atas di arah genteng. Satu orang tumbang, popinya hilang. Ini dia kesempatan untuk RRQ Kazu menghilangkan tim Hua. Dusnya kali ini akan menjadi orang yang tumbang dengan pelontar yang ia genggam sendiri. But it's okay. Karena masih ada follow up dari kawan-kawannya. Itu kita nggak lihat tadi Dudes. Ya. Bang aja. Ya, nggak ada yang ngeliat tuh. Aman aja. Soalnya lagi drone POV. Untungnya berhasil dapetin poin eliminasi tambahan. Tapi PR mereka dari tim RRQ Kazu gimana caranya cepet juga masuk ke dalam zona. Nggak bisa mereka terlalu berlama-lama di luar circle. Ini Nextera zonanya semakin sakit juga membuat mereka sudah terkena damage oleh playzone ini dan juga nantinya belum tentu aman karena dari tadi kita ngelihat banyak sekali kekonyolan ketika menggunakan mini launchpad. Mendarat-darat tiba-tiba di depan musuh, posisinya open gitu. Atau kalau mereka tahu zona selanjutnya akan ada di mana, mereka seenggaknya kalau agak sedikit lebih cepat mereka tahu harus kemana, ngamanin obstacle mana gitu, ngambil spot di posisi mana itu harusnya mereka sudah ketahui. Dan ini dia zonanya bergerak menuju ke arah Intellect Center yang sudah dihuni oleh banyak sekali tim. Dan benar saja Julia, zona ketiganya benar-benar Intellect Center. Benar-benar Intellect Center gitu kan. Berarti banyak banget ini tim-tim yang harus effort untuk masuk ke dalam circle. Gue penasaran tadi kita belum lihat mapnya ya. Seperti apa tim-tim yang ada di luar. Tapi ya Twisted Mind kali ini sudah mulai ketahuan Reta. Udah mengamankan posisi high ground. Dan mendapatkan POV yang cukup nyaman untuk sementara waktu. Tapi untungnya ini Twisted Mind juga masih ada beberapa kontainer yang bisa mereka manfaatkan sebagai obstacle yang cukup solid kali ini. Ya secara posisi dia kalau menahan serangan dari Reta aja harusnya aman. Tapi akan ada banyak tim kayak RRQ mungkin. Pain Gaming juga itu masih mengancam. Buriram bisa saja menuju ke arah di sini Diamond. Coba untuk memberikan serangan ke arah tim yang berada di bagian belakang. Seenggaknya kalaupun nggak bisa mendapatkan poin eliminasi, biasanya apa yang dilakukan oleh player-player Twisted Mind tadi terhadap tim yang ada di belakang mereka untuk mengganggu, menggeser rotasi dari tim belakang itu nggak ke arah mereka. Aduh, tapi kalau kita lihat dari minimap ini RRQ nampaknya sebentar lagi akan berhadapan dengan Timnas Bumi, yaitu Buriram United yang masih menahan pergerakan mereka. Sebentar lagi sih harusnya bakalan ketemu ya. Tapi kalau kita melihat ada Pain Gaming juga yang baru tiba kali ini udah lumayan hektik. Lihat Buriram satunya di belakang itu Moshi sih harusnya. Lagi dan lagi mini launchpad membuat RRQ dalam bencana. Satu persatu tumbang, terkena hit dari 2 arah sekaligus. Dari Twisted Mind dan juga Buriram United. Harusnya misalkan Razor saja seorang diri. Ini dia Twisted Mind yang nampaknya sudah terlihat posisinya oleh salah satu tim yang ada di belakang itu Pain Gaming yang pada akhirnya finally
RRQ Kazu pun harus finish di posisi ke-8. Again, Bung Surya Dharma tidak mendapatkan posisi yang nyaman. Ya, secara poin eliminasi mungkin dia dapat, tapi poin placementnya sayang sekali, itu minim sekali. Hanya 3 aja kalau dia di placement ke-8 tadi. Kalau dia cukup sabar tadi nahan di satu tempat, itu sebenarnya obstacle-nya masih masuk tuh. Komponya masih masuk ke dalam zona. Tinggal gimana caranya mereka menghindari kalau Buriram ke arah mereka. Ini kan menguntungkan Buriram loh kalau kita ngelihat. RRQ-nya gerak ke sana. Artinya Buriram gak ada lawan lagi di kanan. Ya. Tinggal gimana mereka fokus ke arah kirinya aja. RRQ ngapain? Objektifnya apa? Tujuannya apa? Buru-buru masuk ke dalam zona. Oke lah, mungkin mau ngamanin zona selanjutnya. Sudah cukup mungkin dengan eliminasi yang cukup banyak itu, mau coba untuk survive point placement. Tetapi yang harus mereka ketahui juga, ancaman apa yang akan mereka terima, yang akan mereka dapatkan ketika mereka menggunakan mini launchpad menuju ke arah depan, yang harusnya mereka ketahui jumlah player masih banyak, zonanya sudah sekecil ini. Dan resiko tembakan itu akan datang bukan hanya dari satu arah doang. Betul. Dan juga belum ada fight yang pecah tadi. Nah. Jadi kalau misalnya mereka masih nungguin fight yang pecah, mungkin mereka bakal dapat info nih dari mana. Tapi tadi belum ada info apa-apa. Mereka udah buru-buru masuk. Sayang banget. Tapi kita akan melihat kali ini masih ada 6 tim yang tersisa. Dan Reta oke. Coba untuk nembak ke arah bawah. 1 orang lagi hilang, kali ini daripada tim Hua. Nyaman banget Reta untuk sementara waktu kali ini. Begitu pula dengan adanya Twisted Mind dan juga Buriram yang so far masih dapetin posisi yang cukup memuaskan untuk sementara waktu. Tapi hati-hati ya Exposy, kamu sudah ketahuan di sana. Regroup kembali bersama teman-temannya. Ini seperti yang dikatakan Bung Surya tadi, udah sebanyak ini gitu, orang-orang pasti bakalan coba untuk nunggu dulu. Dan gue sepakat kalau misalnya fightnya kayak gini, adem, gak ada yang pecah dulu, udah deh, mending tunggu dulu sampai ada yang pecah fightnya, baru mereka move gitu. Kan ini udah kecil banget, lu gerak sembarangan udah lu bakal di hit sama semua tim. Iya, apalagi di bagian atas juga ada tim Reta, secara posisi dia enak banget. Udah ada portal kok lagi. Iya, sudah disiapin semua cara mereka untuk exit plan dari atas ini seperti apa apabila nanti zona ke-5-nya nggak ada di bagian atas ini lagi. Tinggal menunggu aja peperangan di bagian bawah, itu yang bisa dimaksimalkan, dimanfaatkan nantinya oleh Reta Esports. Yaitu jumlah player yang di bagian bawah mungkin dia akan turun sebelum akhirnya menggunakan inhaler atau energizer biar HP-nya nggak yang benar-benar harus medkitan dulu gitu pas jatuhnya nanti. Oke, itu dia perhitungan. Tapi kalau bisa mereka miscalculated mungkin akan menjadi mereka yang diratain sama orang-orang. Apalagi sudah di note dia itu oleh tim Twisted Mind yang ada di bawah ini, tahu bener Twisted Mind juga mau gerak nunggu player atas dulu turun mungkin. Betul sekali, dan kita lihat masih ada 5 tim tersisa kali ini. Apakah perhitungan dari Reta akan sesuai dengan plan yang sudah mereka susun atau akan menjadi bencana untuk mereka? Kalau kita melihat ada fight yang udah pecah antara Buriram kali ini. Tapi Pain juga sudah mengamankan area tengah dengan beberapa resources yang mereka miliki. Harusnya so far masih bisa untuk diamankan karena benar-benar nggak ada fight yang pecah nih. Soalnya ini kan ada leveling ya dari setiap timnya tuh. Pain di tengah, di atas ada Reta, di bawahnya ada Twisted Mind dan juga Attack Oran. Begitu pula dengan Buriram United. Leveling ini nih yang ngebuat akhirnya semua tim tuh belum pecah perangnya karena mereka juga belum dapetin informasi secara jelas ada di mana musuh-musuh itunya. Dan kita akan melihat Pain, Reta nampaknya sudah mulai menghujani peluru ke arah Attack All Around. Ini akan menjadi bencana untuk 2 player yang tersisa saja dari Attack All Around. Buriram akan berfokus Twisted Mind kali ini dalam kondisi yang sangat tertekan. 1 playernya tumbang. Gloom Melter mewarnai fight yang terjadi, tapi Wasana memanfaatkan sedikit level yang ada dan membuat tembakan demi tembakan. Namun Twisted Mind akan menarik mundur ke arah belakang. Hati-hati ada A124 yang connect ke arah salah satu player daripada Buriram United. Akan ditarik mundur terlebih dahulu. Kiting pun sudah mulai dilakukan. Twisted Mind mengganti target mereka, menyisakan Exposy saja. Kalau kita lihat Exposy nice banget. Dia nggak mau ke backstab sama Buriram, dia lempar granat dulu biar ke distract sedikit. Tapi nampaknya Buriram akan kembali berfokus terhadap Twisted Mind. Beberapa damage output sudah mulai dikirim ke arah Buriram United, bahkan 1 orang tumbang di sana. Yaitu sana Get High terkena granat panas yang berasal daripada Twisted Mind. Langsung di-revive kembali, mundur terlebih dahulu ke arah belakang Twisted Mind. Targeting berubah kali ini masuk ke arah tengah. 9 poin eliminasi sudah digenggam, namun Pain Gaming nampaknya dalam posisi yang cukup terjepit oleh 3 tim Thailand yang akan berusaha untuk memberikan banyaknya utility yang ada di sana dan membuat mereka dalam kondisi yang sangat-sangat terjepit, Bung Surya Dharma. Ya, ini dia dimana hanya 4 tim tersisa. Masih ada breaker yang dimainkan oleh seorang Juna juga. Pain Gaming bagian depan sana sudah kesulitan harusnya bergerak, dimana 1 player Kogar berhasil dijatuhkan. Will of Better
Dilemparkan ke bagian depan sana juga masih ada serangan dari seorang Genhaim dengan menggunakan Yes. lontarnya. Hanya 2 tim tersisa saat ini 4 lawan 4. Pertempuran yang tertunda sebelumnya tadi di mana Buriram harusnya bisa lebih cepat mengeliminasi Twisted Mind. Tapi di posisi seperti ini siapapun masih bisa memenangkan Genhaim. gamenya. Masih ada perputaran yang dilakukan di mana Wasana berhasil dijatuhkan juga begitu dengan Juna. Hanya menyisakan 2 player saja. Moshi, Genhaim harus masuk ke dalam zona selanjutnya. Dan Moshi dibuat terjatuh. Genhaim menjadi player yang tersisa sendirian saja berhasil dijatuhkan dan selesailah sudah. Moshi ternyata masih memiliki satu resline dan gak ngebuat dia juga berhasil survive. Di mana Twisted Mind akhirnya berhasil mendapatkan booyah. It's a Thailand day. Booyah. Lagi dan lagi didapatkan oleh tim Thailand yaitu Twisted Minds. Wow. Sebenarnya war antara Buriram sama Twisted Mind bisa lebih cepat tadi. Iya ya, cuman tadi itu ketika Get High-nya kena granat dari Twisted Mind, mereka narik mundur. Jadi Iya. memang mereka nggak bisa all in tuh ke Twisted Mind yang sebenarnya tuh seperti yang Bung Surya bilang bisa diselesaikan lebih cepat. Tapi tadi kecolongan sama satu granat. Iya. Nah ini momen-momen 4 lawan 4-nya tadi. Wah, wasaranya Memang kena dua. susah sekali di posisi kayak gini. Mosinya di bagian atas itu ngehit ke bagian bawah kadang aimnya nggak dapet gitu loh. Dia terjatuh, Get High mau coba untuk ngelawan juga. Untungnya di sini masih ada satu horizon line dan mungkin juga sudah kedengeran oleh player-player dari Twisted Nine. Makanya langsung dimakan aja Moshi yang berada di bagian bawahnya itu. Seming di atas juga kayaknya lagi nyuntik juga. Dan kita akan interview dulu survivors ya. Mais Bersama Buia player tailandês por dari aqui, né, Twisted meus Mind. amigos? No sábado a gente viu, né, o primeiro dia aqui da nossa fase classificatória sendo dominado pela Tailândia e mais uma vez aqui a gente está assistindo, parece que o mesmo jogo. Dessa vez, Twisted Minds. Please, Yosu. Yes, and congratulations, Exposy, for having this booyah for Twisted Mind in the previous game. So, Exposy, we can see that currently 2 Thailand teams were fighting each other. I think it's Buriram and Twisted Mind, right? So, do you have any thoughts about your opponents right now? เนื่องจากแบบว่าเราอะไฟท์กับทีมบุรีรัมย์ค่อนข้างบ่อย ตอนนี้เรามีความคิดเห็นยังไงกับคู่ต่อสู้ของเราบ้าง ก็ไม่มีอะไรมากครับ รอบนี้ก็เล่นชิวๆไปก่อนครับ รอบชิงเจอกันนะครับ We didn't focus anybody as our rivalry right now. We try to like play chill and like try to collect point and let's see in the finals. Perfeito. Ela falou assim que tem 2 times grandes da Tailândia que estão sempre se enfrentando, no caso Buriram e Twisted Minds, e ela perguntou se ele tem algum pensamento em relação a Buriram. Ele falou assim que não está tentando focar em nenhum time específico, nem tailandês, nem brasileiro, nem ninguém. Ele só está tentando conseguir mais pontos que eles precisam, que é o que essa fase classificatória realmente decide. Okay, so let's move on to our next question. I would like to ask, they won here the ESL Mobile Masters, right? So winning a global championship in Brazil gives them more confidence for this world champions. Like maybe they can win again here in Brazil. เขาถามว่าเราอะได้แชมป์ที่เซาเปาโลมาของโมบายมาสเตอร์มันทำให้เรารู้สึกแบบมีความมั่นใจขึ้นไหมว่าเราจะได้แชมป์อีกรอบที่นี่ที่บราซิล ก็ 50-50 ครับ เพราะว่าต้องดูทีมบราซิลว่าเขาเล่นกันแบบไหนครับ มันอาจจะไม่เหมือนที่เซาเปาโลครับ It's like 50-50 because they still have to keep an eye on Brazilian team because maybe they don't play the same as when they play in Sao Paulo. Yeah. Great. That's a good answer. Perguntei para ele se ter vencido a ESL aqui no Brasil, não sobre a vitória deles, mas sobre eles terem conseguido vencer um campeonato em território brasileiro, se dá mais confiança para eles garantirem também essa vitória aqui no Mundial de Free Fire. E ele falou assim que é 50-50, porque muita coisa pode ter mudado de lá até aqui, então ele está estudando também o estilo de jogo brasileiro. E agora vamos para os melhores momentos, meus amigos, porque até então a gente só viu melhores momentos dos times tailandeses, mas bora de melhores momentos. Yes, thank you, Ben, so much. We have met so many times right now. And congratulations again. We hope to see more booyahs from everyone again. Thank you so much for watching our interview. Now let's head back to the caster and watch our analyze.